Tapi itu juga yang pertama kali memperkenalkan saya dengan DVD porno. Ini saya dikenal sebagai anak nakal. Nakal dari mananya? Karena studi tour harus masuk. Belajar ekonomi belajar apa aja? Ya belajar tentang saham. Itu yang ngaco. Berarti Pak Guru setuju dong sama peraturan dari KDM? Kurang setuju. Dadakannya. Iya kan beliau tuh nggak sosialisasi dulu, tiba-tiba langsung aja putuskan begini gitu kan. Ada teman saya, ahli organisasi, jago demo, jago nulis, masuk partai politik. Ya, partai itu, partai anak muda. Cerita SMA takkan pernah lupa. Ayo kita bahas hanya di Nostalgia. Gila lu, waktu SMA. Sekarang enggak dong. Nostalgia. Halo para penonton, halo para good human. Kita kembali di konten Nostalgia, Nostalgia hal gila. Berani kita beda? Menang-menang sampai ke hulu, terbang-terbang sampai kayangan. Jangan melupakan masa lalu karena banyak hal lucu dan penuh kenangan. Kita sudah bersama dengan Guru Gembul. Luar biasa. Kumaha Baraya? Saya ya. Alhamdulillah, baik. Sumpah ini sebenarnya agak-agak deg-degan sebenarnya karena saya gembuli tikun sejati sih. Coba lihat teng. Iya bener. Kenapa dilihatnya dari nadi? Kenapa kayak cenayang? Apa bedanya? Oh deg-degan ya. Soalnya saya dari rumah tuh udah aduh. Karena Guru Gembul itu adalah fase-fase dalam kehidupan sehari-hari bagi saya. Bangun pagi, makan, sholat, Guru Gembul. Oh gitu? Iya, jadi kalau malam tuh saya dengar Guru Gembul. Saya dinodai gitu. Tiap malam. jadi bukan nidurin Guru Gembul. Jadi saya kalau tidur tuh dengerin kontennya Guru Gembul. Oh. Nah, Pak Guru kan seorang guru ya. Nah, kita kan penasaran sih sebenarnya Pak Guru Gembul ini adalah siswa yang seperti apa sih di zaman sekolah? Apakah menggambarkan keadaan Pak Guru yang perspektif orang cerdas gitu? Oh, tidak. Saya tidak cerdas-cerdas amat waktu sekolah. Iya, ranking? Iya, waktu SD doang. Waktu SD doang. Waktu SD doang itu ranking ke 10 besar. Ya 10 besar lah. 10 besar. Sempat 10 besar. Sempat. Tapi sempat juga ranking 26 dari 20 siswa. Itu mah bukan ranking. Itu mah minus itu mah. Itu memang murid bukan murid situ itu mah. Tapi emang fluktuatif saya waktu sekolah tuh waktu karena ya namanya juga masih anak SD gitu. Jadi kalau gurunya enak, sangat bersemangat, antusias, tapi kalau gurunya nyebelin, ya ikut nggak suka juga sama pelajaran gitu. Makanya ini juga penting kan buat pembelajaran kita bahwa kebanyakan anak-anak kita suka bersekolah, suka pada pelajaran tertentu itu bukan gara-gara pelajarannya, tapi gara-gara gurunya. Iya. Jadi kadang-kadang pernah jadi seneng deh belajar matematika ya ternyata karena gurunya enak. Gitu. Nah, tapi ada juga guru yang gak enak banget gitu ya. Udah dikasih micin juga tetap gak enak gitu. Itu juga ada yang kayak gitu tuh gitu. Iya, benar-benar. Soalnya ada kata-kata yang bilang kalau pelajaran sejarah lu bikin ngantuk, berarti gurunya yang gak enak. Iya. Gurunya yang bikin ngantuk sebenarnya. Betul. Karena sejarah tuh enak banget. Iya, benar. Saya tuh suka banget sama sejarah gitu, karena di sana kita bisa belajar hal-hal yang di zaman sekarang belum terjadi, ya kan? Iya. Saya sukanya sejarah di situ. Nah, Pak Guru berarti dari zaman sekolah itu emang udah spesifik tuh sama apa yang disukain tentang pembahasan-pembahasan Pak Guru di channel. Enggak, suka waktu filsafat gitu. Waktu SD saya tuh suka banget sama sains, sama berhitung. Saya tuh suka banget. Suka. Pusing. Terus ada yang menjatuhkan kesukaan saya itu gara-gara guru itu. Jadi dulu saya tuh kan suka sama pelajaran IPA gitu ya. Karena ada binatang-binatang gitu kan. Binatang-binatang gitu. Kekru ya binatang-binatang. Nah, jadi dari soal itu saya ingat betul 10 soal pelajaran IPA. Soal nomor 6-nya itu ada pertanyaan, jelaskan bentuk paruh burung pemakan daging. Ingat betul saya itu. Pas
ngerjain optimis semuanya, walah sambil merem semuanya. Pas dibagiin nilai saya dikiranya 10, 100 maksudnya ya, dulu 10. Tapi cuma 95, dikasih cuma setengah. Kenapa setengah? Saya ngomong ke guru, Bu, kenapa ini dikasih nilai setengah, nomor 6 yang tadi itu setengah? Jawaban saya itu adalah, ini ya, jelaskan bentuk paruh burung pemakan daging. Gitu kan? Sama saya dijelaskan membengkok ke bawah. Ingat banget kata-kata saya itu, membengkok ke bawah. Kok cuma setengah? Ya karena, kata ibu gurunya, di buku ini kan jawabannya adalah melengkung dan kuat. Terus saya tuh komplain, Bu, kan kuat tuh bukan bentuk. Kan pertanyaannya bentuk paruh burung. Kuat tuh bukan bentuk, Bu, karakternya kuat gitu. Ya pokoknya ini kan udah masuk gini ya, ayo kembali ke ini. Itu di situ saya tuh kecewa. Dan mungkin jiwa kompetitif saya pada waktu itu masih sangat kuat. Jadi sejak saat itu jadi malas banget untuk belajar IPA gitu. Bahkan yang hewan-hewan gitu juga jadi gak terlalu antusias gitu. Hanya gara-gara satu soal itu gitu. Makanya ketika saya kemudian jadi guru, saya tuh berpikir keras, guru tuh adalah orang yang seringkali bahkan lebih berpengaruh daripada orang tua kita sendiri terhadap masa depan. Ketika misalkan guru kita ngasih nilai 100 di rapot, kita bisa masuk ke universitas yang kita inginkan. Kalau jelek berarti tidak bisa masuk. Padahal di universitas yang kita inginkan itu, kadang-kadang di situ kita nemu job, nemu kerjaan, nemu masa depan, nemu jodoh juga di situ kan. Artinya jodoh kita, job kita itu ditentukan sama nilai-nilai guru di sekolah. Jadi betapa mengerikannya dampak dari seorang guru. Terus ada guru yang seenaknya gitu ngajar, padahal kan dia hakim untuk masa depan kita. Di antara sekian banyak profesi yang menjadi hakim untuk masa depan generasi sesudah kita itu adalah guru. Kok masih ada yang mencela-mencela gitu, yang seenaknya. Itu saya aja langsung ngedrop. Oh iya, gara-gara itu? Iya, itu cuma satu kasus, satu individu. Ada nggak yang melakukan penelitian berapa banyak yang siswa-siswa yang diperlakukan seperti itu sehingga menjadi ngedrop? Kan sebenarnya juga banyak kalau mau gitu. Akang juga kan korban kan? Wah, banyak yang jadi korban pasti. Iya. Saya juga termasuk. Ya, teman saya si Bang Panji itu ya kan? Dulu dia disalah-salahin kan. Oh, Panji Pragiwaksono. Oh iya itu. Dulu kan dia disalah-salahin. Jumlah planet di Tata Surya ada berapa? Dia jawab ada 12. Iya. Tapi kan sekarang ada berapa? Ada 8. Ada 8 kan? Ada 9 kadang-kadang. Ya kan berubah-berubah kan? Jadi gimana caranya kita mengisi pertanyaan esai yang cuma satu jawaban? Ada telepon lagi. Gimana caranya kita ngisi esai yang satu jawaban? Sementara kurikulum berubah-berubah, pengetahuan berubah-berubah. Nah, makanya Panji tuh bilang, gue tuh bukannya bego tapi visioner. Oh gitu. Cari pembelaan atas kebodohannya ya. Iya, soalnya kan di masa depan ternyata Pluto masuk lagi ke planet. Planet-planet kecil akhirnya diakuin. Jumlahnya 12. Iya, ada. Jadi jawaban itu benar, tapi kalau di tahun 2010 gitu. Oh gitu. kalau tahun 90 emang kagak benar itu. Nah, harusnya kan sekolah itu bikin murid itu berkreasi. Betul. Ya kan? Bikin otaknya dia itu berkembang. Iya. Bukan tekstual. Gara-gara di buku itu kayak gitu terus kita ajak ini nggak boleh berubah nih. Itu. Apalagi ini buku dari barat. Iya. Betul itu. Ini tidak melambangkan budaya kita kadang-kadang, ya kan? Kamera aja nyorotnya tuh bagian barat. Iya, barat. Tapi kan sebenarnya kita tuh harus bilang ini tuh sebenarnya Kang Guru. Kita nih harus bilang ini tetap timur sih. Jadi barat timur itu kan Eropa sentris, Pak Guru. Oh iya. Jadi kenapa Amerika dibilang barat? Karena dipandangnya dari Eropa. Iya. Kalau kenapa Timur Tengah dibilang Timur Tengah? Iya, Padahal kalau kita kan barat ya. Betul. Karena Eropa sentris. Nah, Kang Guru ini udah kemasukan budaya barat juga nih, Kang Guru. Oh enggak. Oh beda itu cerita. Soalnya bilang ini barat. Itu emang barat. Ini timur. Lah, ini kan Amerika. Coba kiblat di mana? Kiblat dari sini di mana? Ke kan? barat. Tuh, Iya itu sih. kan. Iya juga. Oh, itu maksudnya. Enggak. Oh, enggak. Cari jalan aja saya biar nggak kelihatan bodoh. Ya, soalnya kalau misalnya mau dilihat dari Eropa sentris, ini barat. Tapi kalau misalnya kita, soalnya emang barat timur itu bukan untuk kita sebenarnya. Bukan untuk orang Asia, untuk orang Eropa. Enggak, tapi kita tuh sebenarnya memujanya tuh utara.
Mujanya ke utara ya? Ya, jadi misalkan orang-orang barat ketika berpikir, dia ngomong misalkan, orientasi kita adalah, dia memuja timur kan. Orient tuh Orion mengarah Oriental. Iya, berarti ngarah ke timur. Kalau kita kan kita harus mengutarakan pendapat kita. Nah, kita ke utara. Lucu banget lagi. Enggak, itu serius. Itu serius. Serius. Karena dibilang karena kita pemuja utara, jadi kita bilangnya mengutarakan. Iya. Bukan meselatankan. Iya. Karena apa? Karena utara itu biasanya gunung. Oh, gitu. Jadi leluhur kita itu kalau misalkan menganggap tempat dewa, tempat apa itu biasanya gunung. Nah, jadi ke utara gitu. Nah, kalau sebenarnya Tuhan kita tuh Tenggara. Karena kita di Asia Tenggara. Bukan. Tenggara itu adalah satu-satunya arah di mana dikasih nama, padahal bukan empat. Iya kan? Benar. Utara, timur, laut. Utara, timur, barat, selatan. Nah, sisanya Sisanya barat, barat laut, barat daya. timur. Tapi kecuali Tenggara. Mengistimewakan Tuhan kita yang masa lalu gimana? Nah, disimpan aja di arah mata angin Tenggara. Oh, gitu. Iya. Oh, sebuah trivia yang cukup menarik sih di itu, Pak Guru. Kenapa saya suka sama Guru Gembul Channel? Kenapa saya bagian dari baraya-baraya itu? Kenapa yang suka sama saya gini? Iya, jadi Istri saya pasti kecewa. Dia mau cemburunya sama yang gini. emang istri apa namanya suka diskusi sama istri? Ya suka loh, suka diskusi sama istri. Deep talk-nya sama kayak Pak Guru waktu di YouTube. Segitu nggak sih kalau deep talk sama istri? Lebih deep dan lebih intim. Oh, intimnya ini double meaning ya? Enggak, intim itu dalam satu tim, dalam- gitu, inteam gitu ya, dalam satu tim. Karena Iya kan harus juga, nggak- kena lagi gue. Iya. Kena lagi aja gue. Oh, inteam. Oh, Iya, iya. Nah, di zaman sekolah itu emang udah suka bukan nyeramain, udah suka berbagi pengetahuan gitu nggak sih? Saya suka banget sama pengetahuan dari zaman dulu tuh suka banget. Oh. Jadi kalau misalkan ada majalah jatuh bekas ya, bekas gorengan tuh dibaca juga, dilihat. Gitu. Bahkan dulu tuh waktu masih fakir miskin, itu saya tuh datang bolak-balik ke toko buku. 2 jam, 3 jam di sana ngabisin waktu. Cuman baca doang, tapi nggak beli. Jadi udah sampai lecek gitu, sampai ditandain sama penjaganya tuh. Saya juga gitu sih dulu. Nah, iya. Saya juga gitu. Orang-orang yang buka plastiknya berarti ya? Enggak, kan biasanya ada buku demonya gitu kan. Cuman enggak untuk dibaca berapa jam gitu kan. Kalau saya sampai tamat kan. Tapi kalau di Gramedia tuh ada yang nggak dibuka, Pak Guru. Iya. Jadi harus ada oknum pertama yang berani membuka jendela dunia. Karena emang paling depannya pun emang nggak dibuka gitu. Oh, itu Gramedia. Saya bukan di Gramedia pada waktu itu. Oh, bukan di Gramedia ya? Bukan, di Gunung Agung. Terus mirip. Oh, di sini ada ya? Masih ada, masih bertahan lah, masih bertahan. Kalau di sana udah kebakaran. Udah kebakaran. Oh, gampang banget lagi kebakaran tuh, soalnya buku kan. Iya. Dan apa namanya, Gunung Agung salah satu toko buku yang masih idealis sih kayaknya ya. Soalnya dia nggak jualan stabilo. Gitu ya. Kalau yang lain udah jualan stabilo, udah jualan gitar gitu. Tapi itu juga yang pertama kali memperkenalkan saya dengan DVD porno. Kok gitu? Iya. Kok bisa? Karena pas pulang dari situ tuh ada yang emperan yang jualan-jualan kayak gitu. Saya tuh gak tahu gitu. Jadi malam-malam beres Isya gitu. Bade saya tuh nyamperin apa gitu. Dari jarak jauh kayak lumba-lumba gitu. Bentuknya tuh kayak lumba-lumba karena malam-malam gitu kan. Disamperin. Wah. Langsung itu lutut lemes banget itu. Kan saya pulang pergi naik sepeda gitu. Terus beli? Enggak. Lututnya gemeter. Oh, gemeter karena belum pernah ngeliat yang kayak begitu. Iya. Ya mungkin pernah tapi bukan dalam suasana pornografi gitu. Ya kan kalau misalkan ketemu sama ibu mandi apa gitu juga kan kadang-kadang juga seperti itu. Cuman ini kan suasananya beda gitu. Nuansanya beda. Ini lumba-lumba kok makin bagus dilihat. Nah, itu ya karena dulu ya. Jadi pulang dari sekolah naik sepeda ke sana. Nah, sore pulang malam gitu. Seringnya gitu. Di sekolah punya bestie nggak? Best friend? Susah sih disebut best friend tuh, tapi kalau teman-teman ya banyak. Banyak teman-teman. Banyak teman deket yang sampai sekarang deket juga ada gitu. Cuman pas saya udah terkenal mereka menjauh. Gitu. Loh, kenapa kok menjauh? Teman-teman sekolah itu? Ya saya juga nggak tahu karena sekarang kalau ngomong tuh mau ke rumah boleh nggak? Boleh.
ada tarifnya nggak? Jadi gitu sekarang. Anjir. Oh, karena udah ngerasa artis, Pak Guru. Padahal saya tuh Influencer. nggak pernah narif gitu pada tapi nggak tahu. Jadi sekarang tuh suasananya tuh agak aneh gitu. Makanya saya kalau misalkan di luar tuh ya buka kacamata, ini kacamatanya palsu. Iya, ini kan saya juga. Ini kan propertinya Pak Guru juga. Yang saya pakai. Ya, jadi biar tetap hidup sebagai manusia normal gitu. Untuk kamuflase aja. Iya, jadi ya karena saya tuh seneng banget jadi orang normal gitu yang ya nggak usah diliatin gimana gitu, biasa aja. Makanya saya kepikiran itu orang-orang terkenal kalau ke mall kemana pasti menderita gitu ya, banyak pasti. Saya aja kalau misalkan di tempat umum terus ketahuan gitu, itu kan minta foto, minta apa segala rupa kayak gitu kan. Terus kalau misalnya minta foto langsung pakai peci, pakai ini nggak nyiapin nggak? Kadang-kadang ya harus nyiapin, tapi kadang-kadang enggak juga, ya udah. Ya udahlah, foto dengan Gara-gara saya ngomong biasanya tuh. gara-gara ngomong ketahuan banget ya. Ketahuan banget kalau Nadanya ngomong. nada Kalau enggak itu orang-orang tuh nggak nyadar gitu. Yang ingin saya lakukan tapi nggak kebagian itu adalah kalau saya di rumah makan gitu. Di rumah makan tuh kadang-kadang ada tulisan gitu ya. Orang ini pernah makan di sini, orang ini pernah makan di sini. Iya. Kalau saya pakai ini gratis nggak ya di sini? Oh iya, jadi masuk ke jajaran orang-orang yang pernah dateng. Iya, Setara gitu. sama Gading Martin tuh ya. Iya. Iya. Guru Gembul pernah makan di sini, gitu. Kan sekarang kan ngomong gitu kan. Iya, biar naikin engagement mereka juga kan. Iya. Nah, apakah saya mau memanfaatkan ini untuk makan gratis? Gitu? Tapi enggak juga lah, biarin gini. Padahal bisa loh ya, tinggal bawa peci sama kacamata aja ya. Siap-siap ya, kalau di pagi sore duduk langsung nih, set, udah. Guru Gembul. Pagi sore apa? Yang tadi kita makan. Iya benar. Yang tadi kita makan. Ya, BTW tadi kita makan siang pakai pagi sore. Di siang hari. Iya. Kirimin lah pagi sore. Mahal nih. Hah? Rokoknya HS. Habis makan pagi sore langsung ngerokok HS. Di Indomaret dan Alfamart. HS itu hard selling, Kang. Oh. Tapi Kang Guru mah nggak ngerokok ya? Ya enggak sih. Enggak. Enggak enak. Paling knalpot tuh. Jambret. Kenapa knalpot? Emang lebih nge-fly kalau knalpot. Iya, karena Bandung gitu kalau pagi-pagi itu macet apa, saya pulang pergi kan ke sekolah gitu ngajar. Nah itu lewat treknya Damri gitu. Oh jadi masuk karbon monoksida langsung. Iya, jadi nggak ngerokok pun paru-paru saya itu ya, Udah rusak. iya. Nah, waktu zaman sekolah itu tuh Pak Guru ini salah satu orang yang dikenal guru nggak sih? Dikenal, lumayan dikenal. Dikenal karena apa? Dikenal karena kemampuan berbicara. Wih, public speakingnya bagus ya? Public speakingnya bagus. Pernah berantem sama guru sampai viral di sekolah beberapa kali. Serius? Ya, serius. Berantemnya karena apa? Gara-gara dulu ada jam baca 15 menit sebelum masuk sekolah harus baca. Dan bacanya harus baca novel. Saya baca jurnal psikologi. Berapa jurnal psikologi? Ya itu saya dimarahin. Harus novel dong. Ya nggak bisa, Bu. Ya pokoknya mah besok harus novel ya biar sama dengan teman-temannya. Ya kenapa nggak teman-temannya aja biar sama dengan saya? Iya lagi. Terus? Iya, dan itu tetap dilarang sampai akhirnya tuh saya tuh nulis ke kepala sekolah. Oh, bikin surat. Bikin surat. Dear, enggak ada. Kenapa kayak gebetan? Iya, Pak Kepala Sekolah gini. Ya akhirnya ada keributan sedikit dan ya udah bolehlah kalau gitu. Nah, itu adalah awal mula saya dikenal di sekolah itu. Oh. Tapi pada masa-masa berikutnya saya dikenal sebagai anak nakal. Oh, nakal dari mananya? Karena studi tour. Jadi dulu itu ada studi tour, bayaran sekian. Harus masuk. Terus saya bilang nggak mau, dan saya ngajak teman-teman saya untuk nggak mau. Oh, Akhirnya provokasi. Akhirnya satu kelas itu memutuskan untuk tidak mau. Kata guru dulu, kalau tidak mau maka kelas 11 itu akan dipecah-pecah. Jadi kalian nggak punya teman dekat lagi, dilebur gitu ke kelas-kelas lain. Ya ampun, sampai segininya ngancem gitu ya. Ya padahal gara-gara pakai capseknya cuma pengen berlibur doang gitu kan. Nah, sampai sekarang pun yang saya rasakan studi tour itu kan cuma formalitas gitu. Jadi
kita dikasih tugasnya juga asal ngerjain, asal ngumpulin gitu kan. Kita kesananya juga nggak ngapa-ngapain gitu. Ya selain wisata dan guru-guru sibuk foto-foto apa segala rupa gitu kan. Nah, tapi kan anggarannya dipakainya sama, nah saya kan yang tadi saya ceritain waktu sekolah tuh ibu saya tuh masih fakir miskin gitu. Nah itu berat buat kami tuh, jadi saya nolak. Tapi akhirnya ya dipecah gitu. Pas dipecah ya saya kehilangan, ya itu pas ditanya tadi ada bestie nggak, agak kesulitan untuk. Oh, gara-gara dituduh provokator tadi. Iya, jadi dipecah. Jadi saya cuman sendirian. Teman-teman yang lain udah pada kenal kan di kelas yang kelas 11 tuh udah baru. Saya sendirian gitu, terpuruk terpenjara dalam gua di Gunung Sini tempat hukuman para dewa. Keras hati. Kenapa jadi ngerek? Oke. Nah, ya kan. Berarti Pak Guru setuju dong sama apa namanya peraturan dari KDM mengadakan study tour? Saya setuju untuk kebijakannya, tapi untuk pendadakannya saya kurang setuju. Pendadakannya. Iya kan beliau tuh nggak sosialisasi dulu, tiba-tiba langsung aja putuskan begini gitu kan. Akhirnya banyak yang udah masang kontrak apa segala rupa, akhirnya terhenti di situ gitu. Sebenarnya siapa sih mulai study tour ini? Maksudnya orang yang pertama kali mikir nih study tour nih jadi agenda nih? Nah, sebenarnya study tour itu kan tujuannya baik. Jadi semua program-program di Indonesia itu awalnya tujuannya baik, tapi belakangan tuh diselewengkan sama kaum munafik. Gitu. Ya selalu seperti itu. Misalkan yang studi tour itu kan sebenarnya di situ ada kong kali kong antara perusahaan travel yang diperas dengan pihak sekolah yang pengen jalan-jalan gitu. Pihak travel itu biasanya kalau untuk nanganin sekolah itu matok harga tuh sampai setengahnya. Sampai ditekan anggarannya itu sampai setengahnya. Makanya borongan kali ya? Bukan gara-gara borongan, karena sekolahnya korupsi. Jadi kepala sekolah pengen kesana gratis, ini pengen gratis, dan ada akomodasinya. Itu kepala sekolah tuh dapat dari situ. Oh. Wali kelas tuh dapat di situ. Apa-apa tuh dapat. Ya nggak semua sekolah. Iya, oknum. Ya oknum. Tapi banyak. Tapi banyak. Nah itu seperti itu. Jadi misalkan anggaran per anak itu 10.000 misalkan ya. Nah, ke anak narik nih tetap 10.000, tapi ke perusahaan travel itu ditekan sampai 5.000, 4.000 gitu. Makanya banyak perusahaan-perusahaan travel yang sampai narik sopir tembak apa untuk mengurangi budget, dan akhirnya banyak yang nyemplung ke jurang gitu kan. Banyak yang mogok. Saya sendiri dulu waktu studi tour kapan gitu untuk kesekian kalinya mogok di jalan ya karena itu mobilnya nggak layak jalan dipaksain. Oh. Ya karena banyak permainan aneh di situ. Oh, jadi tuh sebenarnya kalau secara kolektivitas murid 800.000, 500.000 loh. Ya itu pasti aslinya yang dikasihin ke sana tuh setengahnya ya kan? itu. Masa dapat bis bobrok itu sih yang jadi pertanyaan iya, sih. Betul. Kita tuh kayaknya di semua lini dikorupsi ya. Betul. Dan di sekolah itu bukan hanya itu, renang. Nah, renang sebulan sekali kan? Nah itu juga modusnya sama. Lari di stadion. Ya lari di stadion. Iya kayak gitu. Jadi guru-guru itu kong kali kong ngobrol gini ya kayak gitu. Dan ini tuh dimulainya dari hal yang sangat sederhana, dari misalkan pengangkatan jadi guru. Itu ada kong kali kongnya di situ. Oh, ada politiknya juga ya? Ya banyak, misalkan untuk dapat sertifikasi harus sekian jam, harus sekian apa, itu bisa diakalin di situ tuh, main akal-akalan aja semuanya. Kemudian nanti kalau misalkan ada UN, akal-akalan juga di sana. UN tuh akal-akalan. Dulu ya saya ngalamin. Kalau sekarang kan mau diadain lagi. soalnya UN itu dulu tuh saya tuh mikirnya, ini UN kenapa biayanya gede banget? Kenapa ini kagak datanya, dokumennya dikirim aja ke semua sekolahan, di print nama sekolahan, ya udah biar nggak ngabisin duit. Cuman kan pemerintah nggak percaya sama guru. Iya, ya karena banyak yang nipu. Ya kan, pemerintah kagak percaya sama guru. Betul. Oh, guru aja kagak percaya sama pemerintah. Saling nggak percaya jadinya ya kan? Iya, kita tuh bangsa yang dipenuhi oleh makhluk-makhluk penipu gitu. Makanya kalau misalkan saya nanya di sini ada berapa makhluk di sini ya, katakan 10 orang gitu ya. Saya tanya mereka pasti jawabannya pernah gitu. Pernah nggak ketemu atau jadi korban penipuan? Pernah. Tuh kan? Nggak, kalau ini kan emang iya. Enggak, maksud saya adalah saya nanya ke 10 orang, jawabannya pernah. Saya nanya ke 1.000 orang, semua orang juga jawabannya pernah. Selama saya di Indonesia menanyakan pernah nggak ketemu sama penipu atau menjadi korban penipuan, 100% jawabannya pernah. Lah berarti mayoritas menipu. Bukan mayoritas, itu total. Oh iya juga ya. Iya kan? Tuh pada bilang iya pernah ketipu. Betul.
Betul. Berarti tidak ada satupun orang yang terhindar dari penipuan ya? Nah, kalau semua orang tidak pernah terhindar dari penipuan, maka jawabannya apa? Ya, semua di antara kita itu adalah penipu. Terus ada yang lebih fatal lagi. Kita menganut sistem demokrasi. Aduh. Sistem demokrasi itu artinya apa? Sistem demokrasi itu artinya adalah satu orang profesor suaranya satu orang bajingan suaranya juga satu, pelacur suaranya satu, ustadzah juga satu, gitu kan? Nah, jadi kalau misalkan di sebuah negara yang dipenuhi oleh para penipu, pemenangnya juga pasti penipu. Wow. Pemenang pemilunya pasti penipu. Wah. Ya karena penipu pasti milihnya penipu lah. Iya sih. Iya sih. Lalu gimana kita bisa Ngomong-ngomong kita kan lagi ada di Malaysia ya. Jadi negara ini tuh itu ya. Ya kita lagi ada di Johor Bahru. Habis makan kepiting viral. bukan di Jakarta, bukan. Bukan ya. Oh gitu. Iya benar juga sih. Cuman ya kita tidak bisa membuktikan aja sebenarnya. Lah bisa lah. Penipuan itu. Orang kita korban. Iya benar. Benar juga ya, minimal ketipu mama minta pulsa lah ya. Iya. Minimal banget tuh. Iya, pernah ya kayak gitulah. Nah, waktu zaman sekolah nih, Pak Guru pengen nanya, kan Pak Guru nggak pernah ngebahas tentang soal sesuatu yang diromantisme gitu. Oh, Waktu zaman sekolah tuh ada kisah cinta nggak Pak Guru? kisah cinta, maksudnya saya pacaran atau apa gitu? Iya pacaran gitu. Ada cinta yang tidak terbalas kah atau justru malah belajar filsafat cinta? Enggak, saya dulu tuh ya tertarik misalkan ke perempuan gitu. Tapi saya tuh nggak tahu kenapa harus ngikat dalam hubungan gitu. Oh gitu. Coba misalkan ya, saya suka sama si cewek itu. Terus tiap hari saya interaksi sama dia. Terus tiap hari saya ngeliatin dia di sekolah juga. Terus ya kita makan apa segala rupa. Lah kenapa harus bikin ikatan di mana kita tidak boleh ngelihat yang lain, terus kita harus traktir dia, terus harus ngasih perhatian. Lah ngapain? Kan ya suka, udah terlampiaskan sukanya dengan lihat tiap hari juga udah seneng gitu. Terus kenapa juga harus kenapa nge-nerve diri kita sendiri gitu untuk mengikat diri kita sama orang itu gitu. Coba kenapa? Terus nanti saling menyakiti satu sama lain, terus saling cemburu satu sama lain, terus nangis-nangisan satu sama lain, terus playing victim satu sama lain. Terus faedahnya apa gitu? Nggak mungkin kalau misalnya kalau laki-laki mungkin ya, dia kan secara nafsu, dia kan emang inginnya tuh menginvasi, Kang. Iya. Jadi inginnya memiliki gitu. Kalau laki-laki tuh, makanya kenapa dia itu butuh status. Enggak, yang butuh status itu cewek. Ya yang butuh status saya misalnya untuk menguasai ini, lu nggak boleh nih SMS-an sama cowok lain, harus sama gua. Ada perasaan begitu kan kalau laki-laki kan. Makanya mereka pacaran. Ya kalau saya butuh menginvasi, saya main game sih. Iya juga sih, kagak ke manusia ya. Iya. Oh jadi nggak pernah punya pacar ya selama sekolah Enggak, ya? selama sekolah nggak pernah punya pacar. Waktu kuliah juga nggak pernah punya pacar. Pacar tapi pas udah setelah istri yang sekarang ya. Berarti itu istri itu adalah orang yang pertama yang punya hubungan? Istri itu orang pertama yang punya hubungan dengan saya. Nggak pernah punya pacar sebelumnya? Enggak. Wow. Gitu ya? Iya. Jadi nggak pernah. Sewadidaw itu. Iya, wow itu soalnya kan problem pendidikan kita salah satunya adalah masalah asmara kan. Selain emang kurikulum kita wadaw ya. Terus kita juga tidak diajarkan tentang cinta. Karena itu nggak masuk kurikulum. Padahal sebenarnya ya kan apa yang dipelajari di sekolah harusnya bisa menyelesaikan kehidupan kita di masyarakat. Betul. Kok gini? Harusnya kayak misalnya kemiskinan, ya kan? Ini kan masalah di masyarakat. Kriminalitas, betul. Percintaan harusnya itu dipelajari di kurikulum. Karena sekolah adalah tempat kita untuk bisa lepas ke masyarakat, tapi itu tidak pernah dipelajari. Padahal di masyarakat itu tuh kita hadapi sehari-hari gitu. Sekolah itu tempat di mana kita didoktrin agar tetap bodoh. Ya, kalau misalkan ya kalau mau buat pintar, sebenarnya sekolah itu nggak harus terlalu lama. Teorinya dikit, prakteknya banyak. Misalkan gini ya, belajar ekonomi belajar apa aja? Ya belajar tentang saham, terus ekonomi kapitalis, ekonomi dunia, gitu. Liberal. Nah itu yang ngaco. Nah kalau misalkan kita mau belajar ekonomi, pelajaran pertama itu adalah bagaimana cara mendapatkan uang.
Yang kedua, bagaimana cara mengelola uang. Yang ketiga, bagaimana cara menguasai aset. Yang keempat, gimana caranya jadi konglomerasi. Nah, itu setengah semester juga jadi. Tinggal prakteknya. Tapi gimana? Pernah nggak kita investasi sekian persen, nabung sekian persen dari pemasukan? Kan nggak pernah kita belajar itu. Nah, jadi cara mendapatkan uang kita nggak diajarin, cara mengelola uang kita nggak diajarin, cara menguasai aset kita nggak diajarin, apalagi konglomerasi. Paling-paling dalam pelajaran geografi dibahas, ini batu konglomerat gitu doang. Nggak pernah diajarin tentang yang kita butuhkan. Termasuk juga soal cinta, ya soal misalkan pelajaran biologi. Di pelajaran biologi itu, kan harusnya yang dibahas itu adalah menghindari diabetes dan kegendutan. Iya kan? Kan nggak diajarin. Iya benar. Makanya obesitas kebanyakan dari kita kan. Yang diajarin itu apa? Sistem peredaran darah katak, bagaimana cara serangga bernafas. Iya lagi. Iya, serangganya suruh matiin, kemudian kita bedah gitu. Nafasnya lewat mana? Ini sistem terbuka, ini tertutup. Apa faedahnya? Bahkan ketika kita jadi dokter hewan pun kita nggak pernah membedah serangga kan? Jadi ilmu itu nggak dibutuhkan. Karena dokter hewan nggak pernah tuh dapat pasien laron. Iya. Iya kan? Iya. Pasti kan kayak anjing. Iya. Iya kan? Itu laron sayapnya patah gimana kan enggak. Terus pakai pakai pin gitu dipasang pakai besi kan enggak. Nah, tapi kan pelajaran-pelajaran kita itu pelajaran ekonomi misalkan. Artinya apa? Kita nggak belajar ekonomi. Kita didoktrin tentang ekonomi orang lain. Terus pelajaran apa lagi? Pelajaran matematika. Kita nggak pernah belajar matematika. Kita hanya belajar rumus-rumus buatan orang lain. Kan belajar matematika itu harusnya logika matematika. Jadi saya ngebangun rumah untuk 1 bulan itu saya butuhkan 30 kuli. Kalau saya pengen jadi 2 bulan saja, jadi makin lama gitu ya. Nah, kulinya jadi berapa? Itu kalau belajar matematika yang sebenarnya nggak dikasih rumusnya. Ya suruh berlogika sendiri gitu. Makanya orang-orang yang belajar matematika itu dikasih 1 soal menghasilkan 50 teori baru, rumus baru. Yang satu gini dengan logika masing-masing. Sedangkan kita menemukan rumus baru dianggap salah. Jawabannya salah kalau jawabannya benar kalau rumusnya salah pasti dianggap salah walaupun rumusnya temuan kita sendiri. Pantasan kita nggak pernah melahirkan pemikir-pemikir baru ya? Enggak, kalau kita punya gagasan baru, punya ide baru, punya rumus baru, salah walaupun jawabannya benar. Kalau misalnya sistem kayak gini dipakai sama sistem pendidikan yang terjadi di dunia, itu nggak ada teori-teori. Misalnya udah muncul nih, segala sesuatu berasal dari air. Tidak, segala sesuatu berasal dari batu. Salah, langsung gitu. Iya. Jadi nggak ada banyak teori. Iya. Gitu kan? Dan ya akhirnya kita tuh terjebak pada HP harus buatan orang lain, harus buatan orang lain. Lah kita mau menemukan dengan versi sendiri aja, di sekolah udah pasti disalahin. Kalau misalkan sudah kerja itu juga pasti digugat. Kan kita banyak penemu-penemu yang ahli ini, ahli itu kan malah diketawain, harus pindah dulu ke luar negeri baru bisa membuktikannya gitu kan. Ya kalau di sini kita nggak ini. Makanya Akang pinter nggak? Biasa aja. Oh biasa aja. Kalau pinter tuh atmosfer di Indonesia itu tidak layak gitu untuk orang pinter tuh. Ya gitu kan, sekolah capek-capek, kerja keras habis-habisan, ranking 1, prestasi ini. Pas ngelamar kerja kalah sama orang dalam. Iya. Kalah sama yang nyuap. Iya sih. Emang kita nih ekosistemnya kagak cocok untuk orang-orang unggul. Iya betul. Karena orang unggul-unggulnya dibunuh ya. Iya. Ada teman saya. Kenapa? Ahli organisasi, jago demo, jago nulis, orasi, jago segala rupa. Masuk partai politik, merintis dari awal, udah pas mau naik ke puncak, ketuanya langsung dipilih sama orang dalam. Aduh seru banget. Partai itu partai anak muda. Aduh saya tahu lagi itu ya kakaknya sekarang jadi wapres ya. Aduh astagfirullahaladzim. Coba bayangin betapa sakitnya kalau kita jadi manusia unggulan, ras unggulan gitu, super saya gitu. Kemudian jadul banget ya. Ya kalau kita adalah orang unggulan gitu, kita tuh orang hebat, kita tuh orang berprestasi gitu. Terus nasibnya diperlakukan seperti itu. Ya itulah di sini yang naiknya siapa? Yang akhirnya jadi pejabat tuh yang lewat orang dalam, yang lewat suap, yang lewat apa, dan mereka lah yang akhirnya bikin kebijakan-kebijakan atau menentukan sebuah kegiatan, atau misalkan mereka diberi wewenang khusus.
Ya udah, kejadiannya seperti itu. Oh. Nih, Pak Guru pernah bilang kan, secara biologis manusia itu emang makhluk yang suka bersenang-senang. Iya. Makin banyak manusia itu tahu, maka makin tidak bahagia hidupnya. Oh. Nah, Kang Guru kan kalau dilihat-lihat banyak tahu nih. Berarti Kang Guru nggak bahagia dong? Banyak keresahan, memang banyak keresahan. Gimana tuh? Kayak barusan itu, makanya harus dilampiaskan di YouTube itu. Oh. Tapi itu nabung musuh sebenarnya. Iya juga sih. Emang banyak yang musuhin channelnya? Alhamdulillah banyak. Bukan hanya musuhin, yang neror ada, yang ya pokoknya mah yang kayak gitu-gitulah. Apa sih yang dicari Kang Guru di YouTube? Maksudnya dengan konten-konten Pak Guru, ya kita kecualikan akses lah, itu memang udah termasuk ya kan. Apa sebenarnya yang dicari Kang Guru? Gini Kang Asep. Bukan Kang Asep yang bikin kopi. Saya Kang Ramen. Enggak, maksud saya anak setan pocong gitu. Dia udah nyiapin singkatan lagi suwe. Oh iya? Saya baru tahu. Oke. Gini Kang. Saya tuh hidup punya hutang besar. Setiap manusia yang hidup di zaman sekarang itu hutangnya lebih besar daripada deposito yang dia punya. Setiap manusia itu. Karena apa? Karena setiap manusia itu relatif merusak lingkungan dalam skala yang lebih besar hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Saya berulang-ulang katakan ini. Ketika misalkan kita sarapan, kita tuh butuh komoditas yang jauh lebih banyak daripada makhluk lain. Harimau, segalak-galaknya harimau, makan seminggu sekali, berburu seminggu sekali, hanya satu makanan saja. Kita mau sarapan bubur ayam, harus kebun seledri harus ada, kebun tomat harus ada, padi harus ada, peternakan ayam harus ada, plus telurnya juga harus ada. Sekali makan kita tuh plus ada cakwehnya yang pakai terigu itu kan. Kerupuk. Iya, sekali makan kita tuh butuh minimal 8 komoditas. 3 kali makan, kita mungkin 50 komoditas kita makan, hanya untuk kita makan aja. Nah, itu tuh dampak terhadap lingkungannya tuh parah. Bahkan ketika misalkan sawah kan kalau misalkan kita bayangkan betapa indahnya, betapa hijaunya gitu kan, itu kan merusak lingkungan. Karena di situ pestisida, insektisida, kemudian pupuk yang urea apa segala rupa, itu kan merusak lingkungan dalam skala yang luas. Hanya untuk memberi kita makan saja, kita tuh merusak segitu parahnya. Nah, jadi kalau misalkan saya menjadi manusia dan tidak mau masuk neraka, kan kalau misalkan orang yang berhutang tuh pasti masuk neraka kan, kecuali lunas kan. Nah, kalau misalkan saya manusia dan berhutang, bagaimana cara saya harus melunasinya? Ya kontribusi saya dalam kehidupan saya itu harus lebih besar daripada kerusakan yang saya ciptakan. Jadi kalau saya nge-YouTube ya iya, saya alasannya adalah dapat AdSense, dapat penghasilan, tapi saya tidak mau merusak penghasilan saya itu menjadi penghasilan haram dengan misalkan nge-YouTube tapi unfaedah atau bahkan merusak orang lain, bikin berita hoax apa segala rupa. Tapi itu dijamin. Kalau misalkan seperti itu, kita tuh bakal dimusuhin, dihujat. Sama seperti ketika kita waktu sekolah tadi itu, pas orang lain nyontek, kita nggak nyontek, itu bakal dihujat. Benar. Ya sama seperti sekarang saya nge-YouTube, saya berusaha untuk menjelaskan kepada orang lain seperti ini, seperti itu. Konten ketika video ini dibuat, saya tuh nyerang langsung dalam tanda kutip pesantren-pesantren tahfidz yang sekarang lagi mengemuka di mana-mana. Itu saya dihujat pasti gara-gara itu. Tapi saya harus sampaikan kepada masyarakat karena bagaimanapun kontribusi saya harus lebih besar daripada utang saya terhadap alam. Wow. Luar biasa. Ditepuk tangan. Luar biasa. Kalau kata Sujiyo Tejo ya, Sujiyo Tejo pernah bilang, kalau kita makan sate, terus kita bayar, yang kita bayar itu cuman biaya dari komposisi makanannya. Rasa yang kita rasain, itu nggak bakal kebayar. Itu yang dibilang utang rasa. Jadi, Kang Guru itu karena punya dan ngerasa utang rasa nih, sama alam, sama dunia. Ya iyalah. Jadi pengen menyampaikan apa yang sebenarnya bisa merusak. Dan makanya banyak orang yang bilang ini pinggir jurang nggak takut saya asli takut saya. Serius, soalnya kayak orang punya nyawa 7 Kang Guru nih, nyebut nama aja, jeplak aja. Ih, gua aja nontonnya kadang-kadang, gitu loh. Makanya pas ngeliat live tuh langsung, nya lah jadi lebih gitu. Kok bisa seberani itu nyebut nama orang gitu loh. Iya karena ya memang harus, karena gini nih ya, bangsa ini menjadi tidak maju itu salah satu alasannya adalah karena bangsa kita tuh pengecut. Bukan saya yang berani, tapi kalian yang pengecut. Kalian semua. Jadi ini nih sering saya kemukakan nih. Kalau ada jalan di sebuah desa
jalan itu rusak. Apa yang dilakukan sama warga? Minta ke gubernur, ke bupati, tolong perbaiki jalan ini. Kata bupati, waduh duitnya habis miliaran buat bikin jalan. Gak apa-apalah, biar rakyat senang. Biar pemilu menang lagi. Nah, jalan dimulusin. Dikasih hot mix, dikasih aspal pula. Dikasih garis-garisnya di situ. Terus apa yang terjadi? Gak lama kemudian, masyarakat kasih polisi tidur di situ. Jadi, si warga desa tuh maunya apa? Dulu waktu Garinjul protes, sekarang udah dimulusin, dikasih garinjulan juga. Maunya apa? Terus warga desa jawab, karena sejak mulus banyak yang kebut-kebutan. Betul kan? Alasannya pasti itu kan? Jadi ada anak ketabrak lah, jadi apa? Jadi karena banyak yang kebut-kebutan. Nah, pertanyaan saya adalah, kenapa warga desa itu bukan menegur orang-orang yang kebut-kebutan, tapi malah menghukum semua pengguna jalan dengan gijlugan itu? Karena mereka takut, mereka tahu siapa yang ngegerong-gerong motor itu, mereka tahu. Mereka lihat siapa orang itu, tahu rumahnya. Tapi gak ada satupun di antara mereka yang berani menegur. Akibatnya apa? Akibatnya semua orang kena hukuman, termasuk pemerintah yang udah miliaran uang keluar untuk bikin jalan jadi mulus lagi itu dikorbankan. Uang miliaran rupiah berkorban hanya gara-gara 1-2 orang yang suka kebut-kebutan, tapi nggak ada satupun warga yang mau menegurnya. Itulah sebabnya kenapa kita bangsa pengecut. Iya. Nah, ketika saya ngomong kayak gini, malah dipertanyakan. Kan kebalik. Harusnya kan saya nanya, kenapa Anda pengecut? Nah, Tapi kalau saya sih ngeliatnya lebih ke, kalau jalanan rusak di suatu daerah, memang dia layak rusak jalanannya. Iya. Karena menurut saya setiap orang tuh layak atas apa yang dia alami. Oh, iya. Ya terbukti kan pas jalanannya dibagusin malah dipakai kebut-kebutan. Iya. Ya karena emang nggak layak. Daerah itu dibagusin. Iya kalau saya ngeliatnya kayak gitu. Kalau saya ya nggak tahu ya kalau bisa disalahin sama orang nih. Iya, ketika Anda jadi pejabat terus ngomong gitu di depan wartawan, wah. Udah dipleset-plesetin udah. Iya, kan? Udah itu. Wah. Tapi Pak Guru kagak ada niatan untuk merubah Indonesia dari sisi yang lebih tinggi. Sisi lebih tinggi gimana? Ya menjadi pejabat, menjadi wali kota, menjadi... Enggak, sampai sekarang tuh saya terlibat dalam dalam ya? tanda kutip pemerintahan itu masih terlibat. Ya, jadi bantu-bantu Pak Jenderal, bantu-bantu beberapa kementerian di beberapa bagian itu sampai sekarang masih kolaborasi, masih bantu-bantu mereka dalam pelatihan lah, dalam bikin ini itu masih. Terus diomongin tuh, Pak karena bangsa kita bangsa pengecut Pak. Ya saya omongin juga. Di mereka tuh ada yang baper, ada yang enggak gitu. Ada yang sampai mensomasi saya, ada yang enggak, ya biasa aja. Tapi saya tuh ngebantu. Jadi bukan hanya saya cuma mengkritik, ngejelekin apa. Enggak, saya ketemu langsung dengan orangnya kadang-kadang gitu. Atau misalkan ya di kementeriannya saya ini gitu. Ya bantu-bantu ya. Soalnya apa yang diomongin Pak Guru sebenarnya fakta, tapi fakta yang menyinggung. Apa setiap fakta itu menyinggung ya? Kalau faktanya jelek. Karena gini ya. Benar kita bangsa pengecut. Karena kenapa? Karena banyak budaya-budaya yang sebenarnya tidak pada tempatnya. Pasar di pinggir jalan, di tengah jalan, itu tidak pada tempatnya. Betul. Orang minta parkir padahal bukan lahan dia. Iya. Parkir liar, parkir nodong. Karena itu bukan tempatnya gitu. Dan kita cuman bisa ngasih. Kita cuma bisa toleransi. Iya. Kita cuma bisa, ya udahlah, berbagi gitu. Iya. Karena kalau kata guru saya, guru saya yang honorer ya, selama gaji tukang parkir lebih gede daripada gaji guru, selama itulah anak-anak Indonesia itu jadi anak-anak yang bodoh. Ya, nanti jadi juru parkir juga semuanya. Iya makanya. Iya makanya. Pak Guru ngelihat parkir liar gimana pandangannya? Apakah ini harus dibikin perdanya atau emang ya udahlah gitu? Ada perdanya juga. Tapi kan tidak dilaksanakan dong. Ya itu masalahnya. Jadi kita tuh jangan sibuk soal aturan. Negara Indonesia itu adalah negara dengan peraturan terbanyak di seluruh dunia. Sepanjang sejarah. Terbukti dari tanggal merah kita yang lebih banyak dibanding negara lain. Di Asia Tenggara kita banyak banget tuh liburnya loh. Nah, kita liburnya paling banyak. Sampai 2 bulan. Jadi kalau setahun itu berarti kerja cuma 10 bulan ya? Tapi minta gaji sampai 13, minta gaji ke 14. Makanya investor susah masuk ke Indonesia. Punya perusahaan di sini. Kerjanya 10 bulan, minta gaji 14 bulan. Belum lagi ada premanisme, Iya. akamsi. Iya. Minta jatah. Iya. Kenapa Anda komika yang lucu jadi malah ikut-ikutan mengkritik? Bukan, karena kan
Kalau saya kan emang pengen ngeliat aja Pak Guru ini sebenarnya seperti apa gitu loh pandangannya gitu loh pemikirannya gitu. Bukan pandangan mata dong, bukan pandangan mata. Nah, di karir Pak Guru yang menurut saya hitungannya cukup sukses lah kalau jadi orang yang berpengaruh ya. Kalau jadi seorang YouTuber ini menurut saya cukup sukses. Banyak lah yang pengen ada di posisi Pak Guru. Apa lah what next yang ingin dilakukan Pak Guru? Selain bikin konten, selain kolaborasi sama pemerintah, apa yang pengen Pak Guru mau? Ya, target saya tuh banyak, target saya tuh tinggi sebenarnya. Jadi bahasa yang paling sering saya gunakan itu adalah saya tuh pengen masuk buku sejarah. Wow, berat banget. Maaf ya saya ketawa bukan karena gini, orang tuh ya cita-cita Pak Guru. Presiden tuh udah tinggi banget nih. Iya. Cuman cita-cita pengen masuk buku sejarah itu tuh kayak harus setara Elon Musk, Steve Jobs, mungkin ya masuk buku sejarah, Albert Einstein. Nah, gimana nih untuk merealisasikan? Saya yakin bisa. Jadi salah satu karakteristik dari orang yang tercantum bukunya dalam sejarah, orang tokohnya dalam sejarah itu karirnya susah. Jadi apa penerimaan publik terhadap dirinya itu susah. Bahkan ada yang dia diterima setelah dia mati itu, ide-idenya itu. Jadi saya melestarikan ide aja dulu lah. Sekarang tuh banyak yang kontra, banyak yang menolak saya apa segala rupa, dianggap sesat lah, dianggap penista agama lah. Memang sesat Pak Guru. Iya. Untuk orang-orang yang tidak berakal mah sesat. Ngomongin Pak Guru, beneran. Karena kan Pak Guru kan melawan dogma-dogma yang sudah menyebar di masyarakat. Iya, makanya ketika dogma itu lengser cepat atau lambat, itu barulah di situ pikiran saya itu terbit. Kayak Sokrates. Enggak, Harus mati dulu Pak Guru baru diterima tuh. Enggak, Sokrates tuh jelek. Ya emang jelek ya, dia jelek ya. Tapi dia punya istri juga sih. Walaupun jelek juga. Maksudnya Sokrates ini pemikirannya kan dia kan ditolak sama saat itu gereja Iya, ya. enggak ada, belum ada gereja. Bukan apa namanya? Apa? Bukan gereja apa namanya? Apa? Pemerintah pada saat itu. Oh iya, pemerintah. Ya pemerintah Yunani pada saat itu. Dia kan pemikirannya kan tidak diterima, ya kan? Iya. Dihukum mati, ya, walaupun dia bisa diselamatkan, tapi dia memilih untuk mati gitu. Iya. Berarti harus ada di tahap Sokrates dong untuk bisa pemikiran diterima. Ya enggak lah, banyak orang yang pikirannya bisa diterima Tapi masih hidup. dan masih hidup tuh banyak sebenarnya. Cuman maksud saya adalah itu goal saya gitu. Oh, goals-nya itu. Jadi Rasa berat nggak sama goals itu? berat, jalan aja berat saya. Iya juga sih. Saudara, temen itu ada yang khawatir nggak sih sama apa yang Banyak. dilakuin Pak Guru nih di YouTube kan? Aduh. Banyak, tapi ya bagaimana lagi kan, apalagi misalkan ibu saya, ayah saya gitu kan, sempat satu kali nonton terus, kali yang lain nggak mau nonton YouTube, takut gitu kan. Iya, tapi ya dinamika kehidupan lah. Kalau misalkan hidup kita tuh lempeng-lempeng aja tuh menandakan bahwa hidup kita tuh tanpa makna gitu. Jadi kita tuh harus, jadi ada kata-kata yang cukup menarik yang saya ingat. Dari Plato. Bukan, dari Ujang Kampak. Kenapa ya nama terus benda itu lucu ya? Iya. Fadil minyak goreng, lucu bensin itu kenapa lucu? Iya. Ya? Itu kalau bapak-bapak nulis WA di ini kan. Fadil Kampak. Jadi si teman saya itu mengatakan bahwa setiap prajurit ketika berperang dia tidak pernah membenci orang yang ada di depan mereka. Mereka hanya mencintai siapa yang di belakang mereka. Jadi mereka rela bertaruh nyawa berhadapan dengan orang yang ada di depannya, padahal dia nggak kenal prajurit yang di depan mereka tuh nggak. Mereka hanya mencintai orang-orang yang di belakang mereka. Itu kehidupan tuh begitu. Ketika saya mencintai sesuatu, saya harus berperang. Ketika saya mencintai sesuatu, saya harus berkelahi demi siapapun yang saya cintai di belakang saya. Dan kalau misalkan saya berpikir bahwa saya bangsa Indonesia mencintai Indonesia, saya Muslim sangat mencintai agama Islam, saya mencintai kemanusiaan, saya mencintai kebenaran dan sebagainya, maka saya harus fight atas nama mereka semua. Bahkan ketika itu dihujat dan sebagainya, ya gak apa-apa, sejak awal sudah diperingatkan, di akhir zaman nanti membela kebenaran itu seperti menggenggam bara api. Saya genggam bara api itu sekarang, ya mungkin sampai mati, tapi ya itulah makna dari kehidupan. Wah,
Emang luar biasa, men. Aplaus lagi. Sampai aplaus lagi. Dia nggak plus, nggak peduli dia kejahatannya. Karena ya emang saya lupa sih kata siapa ya. Kata-kata siapa ya. Apa namanya? Harga sebuah kebenaran dan keadilan itu lebih besar dari nyawa. Makanya banyak nyawa yang jadi korban untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Makanya itu kenapa di film-film pahlawan banyak yang mati dulu, baru pahlawannya keluar. Yeah. Nah, pahlawan kayak superhero-nya ini sebenarnya wujud dari ketuhanan gitu sih waktu itu saya baca. Nah, saya dengar Pak Guru ngomong kayak gini, jadi amazed gitu ngedengernya. Dan Pak Guru setuju nggak kalau misalnya, Ya udah. Kenapa dulu? Ntar dulu jokesnya harus didengar nih. Mas apa? Enggak, tadi inget maze gitu. Jadi kayak Waze. labirin. Oh, labirin. Oh, sorry. Malah ke kamera, amin. Pak Guru sepakat ya kalau misalnya Pak Guru dibilang cendekiawan? Cendekiawan Muslim. Itu terlalu Apa berat. keberatan? Apa menurut Pak Guru layak? Enggak, saya apa ya? Salah satu yang menjadi lawan saya sekarang itu kan adalah frame, pencitraan, penamaan, framing dan sebagainya. Jadi kalau misalkan disebut cendekiawan, disebut apa tuh malah jadi menghalangi saya untuk menebarkan ide gitu. Jadi gini Kang, kalau misalkan di antara orang Indonesia mau berantem sama orang luar, kalau mau orang Islam berantem sama orang luar, hal pertama yang biasa mereka lakukan itu adalah bikin frame dulu kan. Jadi misalkan India lawan Pakistan, India tuh nyebut Pakistan tuh teroris dulu gitu, baru ribut gitu kan. Ya semua negara-negara, semua pihak-pihak itu dia bikin frame dulu, kasih definisi, kasih nama, kasih pemaknaan dulu, baru kemudian mereka lancarkan itu. Padahal tidak ada satupun identitas yang ada di dunia ini yang sebenarnya cocok dengan satu nama atau satu diksi tertentu, kan nggak ada. Nah, jadi misalkan gini lah. Kalau saya ngomong Islam liberal terus ada di Amerika Serikat, orang-orang Amerika Serikat tuh menganggap saya tuh sebagai seorang yang luar biasa. Disimpan di Indonesia, dihujatnya nggak beres-beres. Begitu kan? Kalau misalkan Akang pro terhadap LGBT, ada di Amerika Serikat, Akang jadi pahlawan. Tapi disimpan di Indonesia, Maaf sih langsung digeruduk langsung digeruduk. Nah, jadi padahal frame itu kan frame. Jadi kalau misalkan saya disebut sebagai cendekiawan, itu nanti itu tuh bakal menghambat banget. Gitu. Asli bakal menghambat Guru Gumbul sendiri. Iya. Karena Guru Gumbul tipe yang sukar dipuji. Karena sebutan cendekiawan itu kan, jadi sebutan orang pintar, jahat. Menurut saya itu kan pemberian. Itu bukan pengakuan. Cendekiawan ini adalah pemberian. Iya, gitu ya? Iya. Disebut cendekiawan, disebut orang pintar, disebut hebat, itu kan pemberian orang, bukan pengakuan. Kalau misalnya mungkin Hitler dibilang orang jahat, itu kan pemberian orang Eropa, tapi kan mungkin bagi bangsanya dia pahlawan. Mungkin ya, maksudnya Hitler tuh mungkin pahlawan ya, bagi Nazi lah, bagi kelompok Nazi. Nah, cendekiawan ini, bagi mungkin orang yang suka Guru Gumbul, yang pemahamannya masuk ya, sama pemahaman Guru Gumbul, cendekiawan itu adalah pemberian dari orang-orang itu bahwa secerdas itu loh Guru Gumbul. Nah, itulah yang menghalangi. Itu yang menghalangi. Coba misalkan gini ya, kan kata cendekiawan itu adalah pemberian dari orang. Orangnya kemudian banyak. Lalu ada yang menganggap saya cendekiawan, ada yang menganggap tukang bual, gitu kan. Akhirnya mereka itu berantem gara-gara saya. Gara-gara menyebutkan, wah Guru Gumbul adalah cendekiawan yang mencerdaskan dan mencerahkan kehidupan. Apaan dia gemar ngibul doang gini. Nah, saya tuh fine. Mereka yang berantem. Lah gimana saya mau misalkan memberikan pencerahan karena saya justru malah menciptakan perang di antara mereka. Jadi paradoks juga ya. Jadi paradoks, sebenarnya di satu sisi orang merasa tercerahkan, di sisi lain malah jadi genderang perang baru. Makanya yang saya populerkan itu adalah jangan fokus pada orangnya. Jangan fokus pada figurnya, tapi fokus pada ide dan gagasannya. Saya tidak pernah keberatan memuja-muji Pak Prabowo, tapi di detik kemudian saya juga tidak akan merasa munafik ketika saya mengkritik dan menghujat beliau. Karena apa? Karena saya nggak peduli beliaunya, saya peduli pada kebijakan-kebijakannya. Nah, bisa nggak saya sebut Pak Prabowo itu cendekiawan? Ya enggak lah.
Oh gitu ya, saya paham. Gitu. Benar. Emang fokus ke ini ya, tindakan sama pemikiran ya. Iya. Kayak Joker juga, kan banyak orang nggak suka sama Joker ya, Iya. gara-gara dia musuh Batman. Tapi kalau saya mah suka cara pikirnya, quotes-nya. Oh gitu ya. Saya suka Joker gitu. Saya juga Pain Akatsuki suka. Oke. Jadi kita sesama penyuka ini ya. Wibu, sama wibu. Pak Guru, saya terima kasih banget nih sudah mencerahkan, nggak mencerahkan, yang mencerahkan lampu ya. Sudah mencerahkan pikiran. Sudah mencerahkan pikiran saya ini Pak Guru nih, karena jujur aja nih ya, ini salah satu impian, kelilipan. Salah satu impian saya tuh bisa ngobrol. Ini serius li ya. Saya tuh di tahun ini, saya tuh ada 3 hal yang sudah terselenggara dalam hidup saya, dan saya harus menciptakan target baru di luar karir ya, ini mah ya. Keinginan. Kalau karir masih banyak yang pengen saya kerjain. Tapi kalau misalnya keinginan bertemu tuh, saya ingin bertemu jodoh saya sudah ketemu. Oh, Ingin ketemu sama Ariel Noah, udah ketemu juga. sudah ketemu. Wah, nanti jodohnya gimana kalau ketemu Ariel Noah? Enggak, jangan. Bukan tipenya Ariel Noah juga kayak jodoh saya. Yang ketiga ini terserah sih, mau dibilang peres, mau dibilang apa. Ingin ngobrol sama Guru Gembul. Karena ngobrol sama Ariel Noah kan agak susah waktunya. Kalau sama Guru Gembul kan bisa disamperin ke Bandung ya. Bisa, tapi bawa makanan sendiri. Ini makanan mulu. Bener-bener gembul emang bener deh. Ini salah satu achievement saya. Ya terserah sih Pak Guru mau bilang ini, oh terlalu ini salah satu achievement dalam hidup saya, bisa ngobrol sama Guru Gembul. Saya baru tahu ada ini. Dari tadi makanya. Kan Pak Guru kan suka megang-megang Iya, apa itulah. gitu ya. Suka megang-megang Makanya apa. ada ini ya. Tapi udah di ending megangnya. Ya jadi thank you banget ini, saya nggak tahu sih, kayak ucapan terima kasih aja nggak cukup ya. Ya mudah-mudahan Pak Guru bisa terrealisasi lah apa yang diinginkan Amin. Pak Guru. Amin. Saya akan menunggu sekali anak atau cucu saya ngasih saya buku pelajaran yang ada Guru Gembul di dalamnya. Saya sangat menunggu itu. Dan pastikan masih hidup pada waktu itu. Amin ya Robbal Alamin, ya Allah. Pak Guru masih hidup, saya juga masih hidup ya. Amin. Oke, Pak Guru, di ujung konten biasanya narasumber atau bintang tamu itu memberikan quotes atau kata-kata motivasi yang bisa membangun jiwa dan raga para netizen atau para good human. Kayaknya nyebutnya good human. Karena kita butuh manusia baik, bukan orang pintar. Oke. Bukan saya... Gue pengen ngomong dari Kobuzer, takut. Udah sebut aja. Bukan saya mau berseberangan dengan smart people, ya kan? Saya bilang good human. Jadi supaya kuota mereka ini bisa berguna, bisa nggak Pak Guru nih ngasih quotes untuk para netizen yang ada? Gak ada quotes. Quotes dari tadi udah banyak. Oke. Saya cuma minta kalangan pemuda, anak-anak penerus bangsa Indonesia, bereproduksilah dengan bertanggung jawab. Luar biasa. Bener banget. Reproduksinya dengan bertanggung jawab supaya bonus demografi ini benar-benar jadi bonus. Iya. Bukan jadi beban demografi. Iya. Luar biasa, ini adalah sebuah quotes yang bisa merubah pemikiran pemerintah kita agar program KB, agar program makan siang gratis dirubah menjadi melahirkan gratis. Nostalgia. Gila lu, waktu SMA. Sekarang enggak dong.